Wah, mie sedap goreng. Kriuk-kriuknya amazing loh. Mie kenyal banget. Bumbunya the best berkualitas. Mie sedap goreng, enaknya wow, like a magic. Apapun profesimu, awali aktivitasmu dengan Vatigon Spirit. Multivitamin plus nano ginseng dan L-carnitin membantu memelihara stamina, tenaga, dan kesegaran. Vatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Kapal api jelas lebih enak. Dan auditor kita kemudian bekerja secara profesional dan akhirnya menemukan berdasarkan mulai dari sisi perencanaannya, pembentukan harga, negosiasi, lokasi dan sebagainya, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak. Apakah BPK juga hasil auditor itu melihat, Pak, ada perencanaan-perencanaan itu, Pak? Step by stepnya, langkah-langkah. Kita tidak melihat itu. Tidak ada, Pak. Jadi itu yang kemudian kita laporkan dari hasil pemeriksaan. Sama sekali pegawai kita itu kan bekerja seperti pakai kacamata kuda gitu, sesuai dengan apa dia ini apa, ini bagaimana, dia cuma mencatat aja, oh ini terjadinya begini, laporkan kepada kita, dan akhirnya kita laporkan kepada DPRD, dan datang KPK meminta kita untuk melakukan audit investigasi, kita lakukan audit investigasi, dan kita sudah sampaikan kepada KPK kembali hasilnya. Adu data BPK dan Ahok. Dari jenis lokasi saja ya, BPK punya lokasi di Jalan Sumber Waras di Jalan Tomang Utara, kalau Ahok di Jalan Kiai Tapa Grogol. Nah ini gimana nih, sudah ada perbedaan nih, dari lokasi saja sudah berbeda begitu ya, penaksiran lokasi saja sudah berbeda. Nilai jual objek pajak NJOP BPK karena letaknya di Jalan Tomang Utara, NJOP-nya 7 juta per meter persegi ya. Pak Ahok 20 juta per meter karena di Jalan Kiai Tapa. Bener ya ini ya, Bang Haji Lulung ya, perbedaannya di sini. Lalu kemudian kerugian negara, BPK mencatat 191 miliar karena ada tawaran PT Ciputra Karya Utama sebesar 564 miliar di tahun 2013. Ahok membeli tanah itu sekitar 755 miliar di tahun 2014. Ini angka yang tadi Bang Haji Lulung sebutkan ya, kerugian negaranya 755 miliar. Berbeda dengan BPK, ini audit Pak Haji Lulung. Saya kritik. BPK saya kritik. Oke. Jadi kalau dikasih lagi perbedaannya Bang Lulung ada nih. Oke, ada lagi? Oke, itu dulu. Gimana Bang Irman yang bisa dilihat dari situ? Jadi NJOP tadi ya, NJOP dengan berbeda. Tanah itu yang menentukan letaknya dalam sistem ketatanegaraan ada lembaga tertentu tuh. Betul. Nah, biasa kalau kita mau tahu ini tanah ini lokasinya di mana, apa dan lain sebagainya, enggak bisa pemerintah datang. Oh, ini di sini letaknya, enggak gitu. Tapi dia punya dasarnya ada pada lembaga, biasanya Badan Pertanahan Nasional tuh. Yang menentukan di situ. Oh, di sini, karena dasar itulah kemudian ditentukan ini di sini nih. Tanah ini di sini, kan? Di situ. Tanah ini di sini. Ini yang menjadi dasar. Dia pakai dasar. Kalau bisa berbeda nih bagaimana? Nah, walau-alam kan saya nggak tahu apa argumentasi berbedanya masing-masing itu. Tentunya mereka punya alasan masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya belum membongkar di situ kan, di situ. Jadi biasanya Badan Pertanahan. Kemudian di sinilah kemudian ditentukan di NJOP itu kan. NJOP karena lokasi di sini kan. Sehingga NJOP otomatis berubah. Bahwa ada pendapat berbeda. orang, oh itu tanah itu di situ, ini tanah itu di situ, tanah yang pasti dipakai yang putusan negara. Kan di situ. Ini yang menjadi dasar lembaga negara seperti gubernur, bupati, wali kota untuk mengatakan, oh tanah yang saya mau beli ini di sini. NJOP-nya bongkar-bongkar gini di situ. Nah, persoalan NJOP juga, rezim NJOP itu dengan rezim pengadaan tanah itu bagi negara itu terpisah. Ya, tidak bisa negara karena dia mau beli tanah, dia turunkan NJOP-nya. Wah, jahanam itu namanya itu kalau seperti itu. Atau dia naikkan NJOP-nya. Gitu. Kan karena dia mau nggak bisa itu dianu. Jadi ini rezim NJOP ini lain, tidak bisa digabungkan dan kebutuhan negara terhadap tanah itu di situ. Karena supaya mau murah, dia turunkan NJOP itu di situ. Dengan resiko, misalnya ketika turun kan dia rampas sama pihak swasta lain untuk beli. Kan bisa begitu jatuhnya kan di situ. Nah, ini yang harus di-clearkan karena kalau tidak salah ada juga problem kenapa NJOP-nya Anda naikkan begini atau Anda seperti itu gitu. Nah, jadi gubernur, pemerintah tidak boleh menaikkan atau menurunkan karena dia mau di situ. Jadi ini rezim yang terpisah di situ. Nah, ini yang
Ini yang yang harus dipahami. Saya juga tadi dengar-dengar ada istilah tentang sepanjang pengetahuan saya ya dengan serpihan-serpihan yang ada saya merimai ini, ada juga istilah tentang pengadaan tanah dan pelepasan. Pengadaan tanah itu ada dua, pelepasan hak dan pengalihan hak. Kan pengalihan hak ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, jual beli ya, jual beli, apalagi waris, tukar menukar kan kayak gitu. Ada pelepasan hak. Pelepasan hak itu ini yang tidak pakai jual beli nih, ganti rugi itu. Tapi ganti ruginya itu dengan harga yang layak. Nah, semua punya keuntungan dan kelebihan di situ. Nah, ganti rugi dengan harga yang layak tidak mutlak tunduk pada NJOP juga di situ. Kalau NJOP-nya sudah tidak layak, negara juga harus bayar yang lebih layak lagi di situ. Nah, kan seperti itu. Nah, istilah ini di dua undang-undang yang berbeda. Tapi kemudian istilah ini digabungkan dalam satu sama oleh Perpres yang turunan dari undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu. Perpres ini ada yang menggabungkan dua istilah ini, pengadaan dan pelepasan. Saya nggak tahu yang rincinya di sini ya, saya belum bisa masuk ke yang lebih rinci. Nah, ini Perpres ini mengikat bagi gubernur, gitu. Nggak bisa diabaikan. Bahwa kemudian Perpres ini salah, bukan salah gubernur atau bupati atau wali kota apa dan lain, salah presiden mungkin yang membuat Perpres yang salah ini. Kalau misalnya ini dianggap salah, yang belum tentu juga salah. Kan seperti itu. Ini yang bisa, ini tetap bisa dijadi pegangan di sini Perpres ini di situ. Bang Irman, ini katakanlah BPK benar, kan proses jalan terus. Kalau BPK benar, auditnya proses jalan terus, Pak Ahok mengikuti nanti seperti apa. Kalau BPK salah, apa taruhannya yang dilihat dalam sebuah lembaga negara? Hampir semua lembaga negara di Republik ini pernah salah semua. Gitu, pernah salah semua. Presiden ingat SBY dulu sudah tanda tangan setuju, berubah lagi. Jadi hal yang biasa aja lembaga negara itu salah juga kan. Gitu, hal yang biasa saja lembaga negara itu salah, tinggal dia buktikan bahwa dia tidak salah. Itu saja. Yang pasti kredibilitas lembaga negara itu akan turun kan. Nah, kredibilitas, tapi ini tidak mempengaruhi status kelembagaannya di situ. Kasus pun masih tetap bisa jalan dengan option yang lain ya. Kasus apanya dulu? Kasus sumber waras misalnya. Jangan dipaksa-paksakan kasusnya. Kalau kasus sumber waras antara DPRD dan gubernur, ya, karena sekali lagi ini bisa saja menjadi persoalan di antara DPRD dan gubernur, karena kalau DPRD itu semua persoalan dia bisa persoalkan dalam rangka fungsi pengawasannya. Tapi KPK belum semua persoalan bisa dia persoalkan. Kalau bukan pidana jangan dipaksa-paksain. Baik, saat lagi kita sambung Bang Haji dulu, Bang Haikal tetap bersama kami. Kapal api jelas lebih enak. Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Siapa yang tahan di sedap kari kental ini? Begitu segar kualitas bahannya. Rich of spices. Feel it deep into your taste. Mie sedap kari kental. Perfect. Rasakan inovasi baru pasta gigi Formula Charcoal dengan tea tree oil membunuh kuman dan micro charcoal menyerap kotoran dan bau. Bersih dahsyat segarnya lama Formula Charcoal. Haus, apa yang nikmat dari mulut ke seluruh tubuh? Yeay! Baru, Kulen Jus Blimbing. Dengan jus, isotons, dan penyejuk. Kulen, puaskan haus. Tiap pagi, Mah, Bapak minum kopi kapal api. Elah, kita menang undian kopi kapal api. Masih ada kesempatan memenangkan Mercedes-Benz dan keping emas sampai 30 April. Segera kirim. Atau mohon kopi kapal api.
mie sedap soto seakan menghipnotisku. Goyang gurih, jeruk nipis, kuah kaldu dan bumbu bersatu. Mie sedap soto, when you taste it, you love it. Teh gelas dengan melati asli untuk menghasilkan aroma melati sesungguhnya. Teh gelas dengan proses yang presisi untuk menjaga rasa asli.